surat petunjuk keterangan terdakwa dan barang bukti. Dari praktek persidangan tersebut, ketika diterapkan ke dalam pasal dakwaan untuk menentukan apakah barang terdakwa terbukti sebagaimana yang dapat dalam dakwaan P1 pasal 5 ayat 1 KUP untuk pasal 5 ayat 1 P1 atau kedua pasal 5 ayat 1 KUP untuk pasal 5 ayat 1 KUP ketiga pasal 24 ayat 2 KUP untuk pasal 5 ayat 1 P1 KUP, yang artinya konsekuensi dari dakwaan artinya dalam membuktikan salah satu dari sebagai sesuatu faktor persidangan atas dasar kebenaran fakta sesuai dengan kami dan umum ketetapan bahwa perbuatan tiga kolektif contoh dan mengarah pada pembunuhan unsur pasal 26 ayat 2 KUP untuk pasal 5 ayat pasal 24 ayat 2 KUP untuk pasal 5 ayat 1 dengan dapat dalam dakwaan kemudian ikut barang siapa dua dengan sengaja tiga mereka surat akta penting sengaja atau yang dipastikan seolah benar dan tidak dipalsu pada keputusan itu dapat menimbulkan kerugian. 5. Mereka yang melakukan menimbulkan apa yang turut serta melakukan. Pengeluaran unsur tersebut tidak kami dekatkan sampai kepada Tuhan bahwa sebelum kami menyampaikan kepada sendiri terdakwa sendiri kedua terdakwa terkadang kami mengenal yang susah jadi kita menjadikan pertimbangan mengenai perkara ini yang menjelaskan bahwa dalam memberikan pasal korban para terdakwa tidak merasa bersalah dan mengasuh perbuatannya karena mengingatkan para terdakwa bersalah dengan mengikuti perbuatannya para terdakwa sendiri pun terdakwa saudara dan kesakitan. Berdasarkan oleh murid maka jaksa penuntut perkara ini dengan permohonan bersangkutan menuntut supaya majelis hakim pengadilan negeri Manado yang mengisahkan perkara ini memutuskan satu menyatakan terdakwa satu Linda Ngoy dan terdakwa dua Eng Mona alias CN bersalah dengan pidana dengan sengaja memakai surat akta penting yang sejati atau yang dipalsukan sebagai benar dan tidak balas. Jika pemalsuan surat itu menimbulkan kerugian yang besar bersama-sama sebagaimana pasal 294 ayat 2 Yunto pasal 55 ayat 1 KUP 2 menjatuhkan pidana terhadap terdakwa satu Linda Ngoy berupa pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama berapa dalam tahanan sementara dan melakukan agar terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dua Eng Mona alias CN berupa pidana penjara selama 1 tahun dikurangi selama berapa dalam tahanan sementara dan melakukan agar tetap ditahan. 3 menetapkan barang bukti sementara perkara menetapkan barang bukti berupa 1 rangkap sertifikat hak milik nomor 12 nama Linda Ngoy, 1 rangkap akta jual beli nomor 106 tahun 1999 tahun 29 Desember 1999 tetap terlampir dalam berkas perkara. 3 satu berkas dan putusan penuntut usaha negeri Manado usaha negara Manado, 1 rangkap surat penjualan sementara surat tanah di desa terpotok. 5 1 rangkap surat tukar menukar sementara tanah desa terpotok dikembalikan pada saksi korban Leci Mona. 4 menetapkan agar kedua terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000. Demikian surat yang telah diletakkan di surat dalam sidang hari ini Kamis tanggal 18 Juli 2024. Tertanda penuntut umum Dennis Moira. Terima kasih. Nanti sudah dikirim.
nanti isi disamakan aja isi. Barusan sudah dibacakan ya, maka kami terima untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk dalam putusan. Ya, Linda Namoy ya dan Ibu Bapak Mona sudah dengar barusan tuntutan untuk Linda Namoy dituntut 3 tahun penjara ya. Sementara untuk Ibu Eng Mona alias Cieng adalah 1 tahun penjara ya. Maka dengan demikian terhadap tuntutan penuntut umum barusan, para terdakwa dan juga dalam hal ini penasihat hukum terdakwa mempunyai hak, yaitu untuk mengajukan pembelaan. Nah, itu menurut undang-undang ya, namun dalam praktek peradilan ada juga permohonan keringanan hukuman. Pasal hukumnya tidak ada kuat, tapi ada praktek peradilan sejak zaman Belanda yang tetap diberlakukan sampai dengan peradilan Indonesia merdeka. Maka dengan itu silakan untuk konsultasi karena ibunya keadaan seperti ini. Silakan Ibu Lina namanya kepada penasihat hukum dan penasihat hukum saya serahkan nanti setelah selesai persidangan. Silakan komunikasi dengan terdakwa karena kasihan kalau boleh dan juga mungkin orang mengerti. Silakan. Silakan. Sudah, silakan duduk. Nah, dengan demikian karena di sini ada penasihat hukum selaku yang pendamping para terdakwa, saya akan tanya langsung kepada penasihat. Bagaimana penasihat hukum? Terima kasih yang mulia. Kami akan menanggapi apakah dalam bentuk pembelaan atau permohonan waktu pada hari Selasa. Rencana mau tertulis? Tertulis. Berarti itu pembelaan. Siap. Ya, itu aja. Karena sifat pembelaan itu pasti tertulis. Siap. Ya, boleh 1 minggu ya? Hari Selasa. Hari Selasa. Kembali kepada jadwal yang semula. Hari Selasa tanggal berapa? 23. Berarti ke tanggal 23 nggak ada sidang? Bisa sidang? Bisa. Salah satu pun nggak apa-apa. Ya, yang penting ada asal yang dapat seperti dipakai jari. Kan? Kalau sidangnya siapa? Pak siapa? Misal Pak Stanley, saya nggak terima, saya suruh pulang dia. Nggak mau bisa. Itu ya tanggal 23 bulan Juli 2024 kita adil aja jam 14.00. Ya, di ruang sidang ini Profesor Dr. Haji Muhammad Hasan Ali Agung. Maka dengan demikian sidang ya, silakan. Mohon izin karena tadi kami sempat menyimak bahwa pasal yang diterapkan adalah pasal 26 ayat 2, sementara di sini tertera 24 ayat 1 ke 1, makanya kami minta supaya ada revolt untuk pelaksanaan. Silakan. Ini yang akan kami lakukan terkait dengan pembelaan kami. Boleh silakan. Sini Pak, bawa aja Pak. Silakan. Nanti dirubah ya Pak. Karena dia masih kosong. Lalu masih kejar tuntutan masalah, tapi pemegang puyeng karena banyak perkara yang beliau kan ya, tanggal 3 ya, jadi 2024 pukul 14.00. Semoga sehat selalu dan saya selalu berpesan, ingat ada masalah apapun baik dari pihak terdakwa maupun korban, tetap dengan pikiran yang dingin, jernih dan hati yang lapang, demikian ya. Karena orang yang itu baik hati itu kan punya raja surga kan. Yang saya baca dari kitab ini saya Islam. Terima kasih. Kan tadi menanggapi tuntutan. Oke, jadi saya rasakan media mengikuti dari awal, termasuk pembuktiannya seperti apa. Secara umum telah tergambar kemampuan dan kualitas pembuktian oleh jaksa penuntut umum. Nah, menyangkut
tuntutan ini itu kan sesuai undang-undang kewenangan jaksa. Tetapi kembali seperti apa yang dikatakan ketua majelis, saya kan tadi minta renvoi pasal. Sebab saya tidak mau mencari sisi kesalahan dari segi formil, itu pembuktian material yang makanya kan Hakim Ketua mengatakan sekalipun ada surat tuntutan, tangkap kan tadi yang terakhir, sekalipun ada surat tuntutan, ini bukan menjadi acuan. Yang menjadi acuan apakah dakwaannya dan apakah dapat dibuktikan dakwaannya. Jadi saya mengikuti itu ketentuan hukum dan saya setuju, saya mendukung bahwa tuntutan itu bukan menjadi acuan. Yang menjadi acuan adalah dakwaan dan apakah pembuktiannya terpenuhi dalam dakwaan. Tadi kan sudah diulang. Jadi ketika saya koreksi, hakim bilang tidak dikoreksi juga, ini bukan menjadi acuan dalam majelis mempertimbangkan. Sementara terdakwa 2 Eng Mona itu dituntut 1 tahun penjara. Jadi tuntutan ini adalah merupakan dasar rujukan dari majelis hakim untuk mengambil keputusan. Tetapi sebetulnya bukan hanya melalui dasar tuntutan jaksa penuntut umum, tetapi yang dinilai oleh majelis hakim menurut hukum acara itu adalah fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Selama dalam persidangan, fakta-fakta itulah yang dihubungkan oleh hakim yang mengadili perkara itu, dihubungkan dengan fakta dan dakwaan. Jadi di situ adalah dakwaan merupakan dasar utama untuk disinkronkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Jadi kalau dakwaan yang dituntut seperti itu dan apakah dia terbukti di hadapan persidangan seperti itu, maka menurut hemat kami dan saya setiap sidang saya mengikuti menurut sesuai bukti yang ada. Menurut saya itu, saya bukan menjustifikasi, bukan mendahului, tapi menurut pendapat saya bisa berpendapat bahwa itu menurut saya itu ada kebenarannya untuk terbukti kalau menurut saya ya. Tapi itu semuanya dikembalikan kepada majelis hakim yang menangani perkara itu. Karena memang prinsipnya saya melihat berpendapat bahwa di fakta yang terungkap dalam persidangan, jaksa sudah dapat membuktikan dalil dakwaannya sesuai bukti-bukti yang ada di hadapan persidangan. Itu seperti itu. Oke Pak.